tentang nasab atau perilaku? Ini dulu aja. Nanti nasab boleh ditanya. Ini dulu masalah menyesalkan perilaku ini. Perilaku, tapi ajaran dari klan KB. Nah, ya perilaku ini, Anda masa orang tua nggak paham? Ini namanya perilaku. Enggak usah ngotot, Jatno. Aku juga bisa walaupun tua teriak. Bisa nggak? Itu kadang-kadang kalau Anda itu nggak usah bentak-bentak. Itu bisa nggak kalau Anda itu nggak bisa bentak-bentak? Jatno, nggak usah bentak-bentak, Bang. Nggak usah bentak-bentak. Dulu, Bang Karisma, tar dulu. Jatno. Langgam. Ada energinya langgam. Wah, iki wong. Des. Gus Ari. Piye kabare, Gus? Penak jamanku to. Iki tak tanya ini, sudah lama. Penak zamanku to. Wah, gambar apa, Gus? Gambare Malawi menang. menang tapi menang mana? Is dead. Ini grup apa sepi amat perlu diramein ini Mbah Nur. Ojo rame-rame iki barisane wong sing santai, ora perlu rame-rame. Silakan. Ramekan dengan besarano mukibul masalahe. Besarano mukibul. Ini ada mukibulnya ini. Gus Arya ini mukibul. Mukibul siji wis rano gunane iki ya. Mukibinnya Bib Lutfi katanya kemarin mengaku. Ayo Gus, sikap Gus. Saya adalah muhibbin sejati Maulana Habib. Ampun Bib, saya cinta loh Bib. Bib Topik. Ini Bib Topik apa? Saya cinta loh Bib. Wah nggak butuh. Aku ketawa. Jangan begitu Bib. Itu kemarin ada Habib Bocil nyamperin pondoknya Imat kabur. Bukan begitu. Karena kalau giliran nyamperin sampean, nanti sampean kabur juga. Bukan begitu. Ini Kang Malang. Itu namanya Kabib yo. Namanya Kabib mana mungkin tahu adab. Jadi adab kan gini. Saya itu kalau musuhan ke kiai saya sendiri aja saya minta waktu dulu kok. Janjian kok. Orang langsung celonong gitu. Tapi ya maklum namanya Kabib mana tahu adab gitu loh. Adu kecerdasan sebagai anak bangsa. Ngopi karo rokokan gitu yang sesungguhnya. Lah si Auzi biasanya bareng-bareng Auzi. Ciri bangsa dan budaya mana tidak, silakan. Ini ada Kang Mar, ada Kang Budaya, ada Mbak Syukur, ada Kang Fakhrudin, ada Kang Karisma, ada Pak. Kita uji kecerdasan dan jati bangsanya Gus Arya yang ganteng. Lanjut. Mukimat tidak memiliki jati diri bangsa. Mukimat tidak memiliki jati diri bangsa dan tidak paham apa arti kebangsaan. Kan juragane dekne saiki plongar-plongor ra iso dadi apa-apa. Jatman dijaluk ya toh. Melu dukung capres dadi ora oleh apa-apa. Kan ya plongar-plongor saiki juragane ben bunga. Yang penting Besarya, yang penting sampean aja salah kata. Engko nang salah kata maling ngalor ngedur. Mau tak gedein nggak jadi tak. Bang Gus Arya, bagaimana sampean kok mengatakan tadi Mukimat itu siapa? Saya baru pengen tahu Mukimat itu apa? Siapa? Kelompok mana? Mukimat adalah pemuja Imaduddin. Kuwi salah paham Kang Malang tak JST ya kan. Mukibinnya Nabi Muhammad. Paham begitu? Sampean dipaham. Mainnya kurang jauh sampean. Mukibinnya Nabi Muhammad.
kita jadi mukimat sampai kapanpun mudah-mudahan gitu ya Kang Malang ya. Bukan jadi muhibinnya Nabi Muhammad langsung, nggak pakai perantara cucu-cucu palsu itu langsung kalau kita. Paham nggak di situ? Aduh, langsung kan. Kalau kata-kata masuk, ini masuk nih gitu. Coba gimana lagi? Mukimat adalah muhibinnya Nabi Muhammad. Istrinya akhirat. Gitu loh, itu makna dari mukimat. Muslimin muslimat. Selamat dunia akhirat. Itu muhibinnya Nabi Muhammad langsung, nggak pakai perantara, apalagi cucu-cucu yang nggak jelas itu, malas. Aduh, bener kata Kang Karisma, yang pinter jadi pekok kalau nggak dukung. Iya. Jangan gitu Arya, Kang begini. Harudin. Jangan gitu Kang Harudin. Biar seneng dulu, habis susah lama toh. Pekok wong senajan siti ono pintere. Sa pinter-pintere wong senajan siti ono pekoke, tapi kok Mbak Alawi pekok kabeh. Salah. Sak pinter-pinter itu Arya. Nek wis nek. Kok ora iso ngrampungi 3 tahun wong ning komal ning darat ning ndi semakin membesar karena kok nggak bisa mengatasi atas ucapannya si Bahar itu yang sampean dulu itu. Saya di belakang sampean dulu, sekarang sampean muter. Akhirnya saya di depan sekarang dan sampean di belakang saya. Masalahnya dulu story. Tanya dong kenapa alasannya? Enggak usah, enggak mau nanya. Saya sudah tahu jawabannya. Alasannya alasannya pokok. Jawab. Saya nggak mau. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya simpan. Takut saya jawab. Takut saya jawab ya enggak? Iya kan? Enggak lah. Oleh bahan gorengan nih, langsung semangat langsung. semangat. Tapi memang begini, kalau Mbak Alawi benar-benar pinter dan cerdas, dibela oleh Gus Arya, nggak bakalan sampai seorang Malang Jaya mengatakan Mbak Alawi pekok, nggak bakalan. Masalahnya itu apa? Dulu itu Bahar itu kita serang, kita laporkan. Masalahnya mukimat saking gobloknya. Masalahnya sama Bahar ya ditabrak kemana-mana. Kan goblok. Ya bukan masalah itu. Yang nabrak Bahar sampean, yang kena imbas ya sampean. Tapi kalau masalah akidah, masalah fakta dan data, kami cuma bertanya, mana buktinya? Wah, nggak ada. Dan sampai detik ini dari kelompok Mbak Alawi, mana buktinya? Kalau Mbak Alawi cucu Nabi, mana buktinya? Jaga akidahmu aja, nggak usah bahas akidah. Kang Malang, buktinya sudah tertulis di hati Arya. Ya jelek, yang sempurna gitu. Akidah Nabi kok. Aku lagi belajar. Makanya semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Sama akidah orang. Akidah kita sendiri aja nggak benar kok. Begini, bukan masalah itu. Kalau kita punya kisah tentang Roro Jonggrang, ada perambanan wujudnya. Kalau kita melihat kisah tentang Pandanarang, ada yang namanya Borobudur. Lah, kalau kita dengar Fakih Mukodam dan rantai emas dari Yaman itu sampai ke langit, mana buktinya? Sekarang saya tanya, mana buktinya? Hebatan bangsaku toh. Wali Songo, mana buktinya? Wali Songo, salah satu wali bisa jalan di atas air, itu mana buktinya? Kan sama dengan pertanyaannya begitu, ya tidak, Wali Songo. Bagaimana dong? Anda Wali biasa sebentar. Wali Songo itu ada yang mengajarkan nawaitul wudu'a li rafa'il hukmil hadasil asori. Mbak Alawi mana? Artinya apa itu? Mana? Artinya apa? Dia niatin wudu. Loh, gimana sih? Nawaitul wudu'a. Itu niat wudu, doa niat wudu siapa yang mengajar? Enggak, artinya apa?
Kok cuma lihat wudhu? Dari wudhuannya diartikan yang lain artinya apa itu? Paham nggak? Sampeyan bertanya sama saya. Kalau Iya, yang sampeyan benar artinya ada apa? wali yang jalan di atas air. Wali jalan di atas air, jangankan jalan di atas air. Kalau jalan di atas air ada jembatannya, kamu sampean baru percaya mungkin. Tapi di sini Lah, tidak itu kan membahas sama-sama itu. cerita. Makanya Bukan sama-sama cerita. Oh, beda, Airnya ada. beda. Airnya Wali ada. Songonya Ini ada, rantai Wali emas. Songonya ada. Sebentar, rantai emasnya mana? Di toko emas banyak rantai emas itu. Aduh, enggak kena. Makanya berjalan di atas air, airnya itu ada. Mukibul. Kecerdasan sampean dulu itu ketika membela Nusantara dari Laskar Pembela Nusantara luar biasa. Tapi begitu masuk menjadi pembela Balawi koyo pekok sampean iki piye, Gus? Pasti syarat mutlak. Makanya Aku mau wajib. bully sampean walaupun bener, sampean walaupun bener dalam apa namanya narasi sampean bener. Mohon maaf Iya. dalam narasi sampean bener Kalau mau tetap disalahkan. diskusinya yang sehat. Kalau diskusinya yang nggak logika, yang nggak sesuai dengan konteks, yang ngalor ngidul begitu, nggak paham jadinya. Bukan, kalau tadi Jadi mungkin Wali harus Songo jalan di atas air, airnya itu ada. Ya terus buktinya mana? Kalau banyak air kok bisa Jalan di atas air dibuktikan. buktinya mana? Tapi kalau rantai dari Di langit ke atas bumi air jalan itu buktinya apalagi mana? rantainya rantai emas. Mana Naik perahu atau naik buktinya? kapal? Yo, airnya ada. Lah iya air. Ya lah kalau cuma rantai emas di toko emas juga ada. Bukan rantai itu emas dari mukibul. bumi ke langit kok. Gimana sih? Itu mukibul gitu. Makanya kalau kita merasa tua diajak ngobrol harus nyambung. Wong sama-sama cerita kok bingung. Itu kan sama-sama cerita. Terus lagi. ketika Nabi Musa membelah Terus lautan. lagi. Saya mau Adalah- tanya mana buktinya Nabi Musa membelah lautan? Antara yakin dan hakul yakin saja Anda tidak bisa membedakan. Contoh Roma Irama mengatakan hakul yakin. Nah hakul yakin itu sesuatu yang sudah pasti ia lihat. Terus lagi. Itu di mana? pasti Hakul itu ya. Bentar, jangan Ya membahas bener, kayak pasti melihat itu. sesuatu. Hanya mendapatkan pasti itu dari ya. humor, cerita. Bagaimana bisa dimaknai sebagai hakul yakin? Itu kan sama-sama Loh, Balur kalau jadinya. Roma Irama bilang hakul yakin ya karena jelas Yahudi Askenazi DNA haplogrupnya. Bagaimana mungkin haplogrup Yahudi Askenazi? Saya mau kok terkenal tanya Kanjeng sampai hari Nabi? ini. Sampai hari Itu loh. ini saya menanyakan. Hakul yakin dari mana? haplogrupnya keturunan Nabi Sebentar. itu adalah J1. Katakanlah saya ngikutin Sebentar. Jangan ke arah itu Sekarang dulu. haplogrupnya J1 itu di Indonesia siapa? Adakah yang bisa membuktikan secara fakta? Loh, Saya ngikutin ini Muhammad nih, katanya maksudnya grupnya Roma Nabi Irama J1. toh? Banyak. Saya ngikuti kamu. Banyak Bahas Roma satu Irama hakul ada yakin. J1 siapa? Saya tanya. Loh. Banyak. Bang Haji Roma belum Irama nanti itu hakul dipublikasikan, yakin tenang. tentang nasabah alawi itu putus gitu loh. Begini. Hakul yakinnya di situ. Nggak bisa jawab kan? Loh. Nggak bisa kan? Nggak bisa Ayo. Ah, bisa. Gimana? Ini gantian ngomongnya. Keturunan Nabi. Saya katanya mengutip sama orang dari yang keras. kepercayaan Waalaikumsalam Imam dan warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bahwa haplogrupnya adalah J1. Pertanyaannya adalah di Apaan Indonesia itu? yang aku Apa keturunan lu Nabi. banyak nanya? Lu kata orang pintar tapi banyak nanya. Siapa? Siapa? Sama Ayo. Kori banyak nanya. Sekarang lu tanya buktinya mana? Udah Bukti giliran minta kitabnya. pembuktian dibilang ngesel. Iya, Makanya kalau banyak Anda nggak nanya. tahu, Kalau orang cuma ngomong nggak usah menghakimi. anak gua lebih pintar. Ini Arya berarti nggak paham Bang Haji Roma Irama itu hakul yakinnya dalam hal apa nggak Iya, paham. sebentar teman-teman sebentar. Banyak nanya. Sebentar saya mau ngomong Tempe. sebentar Bang Jadul, sebentar saya ngomong kalau tabrak-tabrakan mending saya mute dan saya diam. Saya nggak biasa untuk tabrak-tabrakan kalau ngomong. Begini,
Bang Arya, Gus Arya. Saya tahu sampean sedang menarasikan dalam drama ini. Tapi mohon hentikan. Kenapa? Karena kalau memang diteruskan, ini bisa berbahaya bagi tentang apa yang diteruskan? Tentang narasi-narasi yang seperti tadi. Narasi siapa? Narasi sampean. Tentang apa? Narasi yang mana? Tentang mengatakan pengikut Kiai Imad itu dicap seperti apa oleh sampean. Emang bodoh. Pengikutnya Imad tuh banyak di Indonesia, tapi nggak ada yang berani ketemu saya masalahnya. Bukan masalah. Ya udah sekarang gini, udah diam lo, Bukan Bang Malang. masalah itu. Mau ketemu di mana lo? Ini menjadi di mana lo? Mau ketemu di mana? Nah, kan Gua mancing pengen kan? tahu nyali lo. Mancing kan? Gua pengen tahu nyali lo biar lo tahu. Mancing kan? Sekalian bawa backingan lo. Datangi Lo saya, bawa backingan lo. pengikutnya Kalau Imad. sok-sokan lo, kan? nggak usah banyak ngomong lo di medsos. Nggak usah banyak ngomong lo. Nggak usah banyak ngomong. Kalau banyak ngomong anakku lebih jago daripada lo. Gue Sebentar, Pak Nur, Nggak usah sok ini jago apa lo. namanya tempingan kayak gini, buang aja yang di bawah ini. Jadi menurut saya, kalau lu hidup lu bukan di lapangan, lu hidup enak, benar lu hidup Bang enak aja. Jadul, Jangan Bang sok-sokan Jadul. jadi orang lapangan. Gak Oke? usah emosi. santai Bang Jadul, santai. Nggak Saya tidak bisa dibilang ini emosi, dibilang apa katanya. Lu bilang apa tadi? Lu bilang Saya apa tadi? ngomongnya kan santai. bilang- saya minta sebentar. Bang Fahrudin, sebentar. Bang Fahrudin gantian sama Bang Nas naik. Bang Nas naik, Bang Fahrudin turun. Begini, Gus Arya, ketika narasi-narasi seperti tadi sampean kemukakan di media sosial, apa menyelesaikan masalah? Saya hanya minta pembuktian supaya ketika Anda memberikan bukti, saya selesai udah. Selama ini tidak ada bukti satupun dari narasi keyakinan yang Anda yakini. Yang dianggap kebenaran sekalipun. Mana? Maksudnya gimana? Orang kami Contoh ini begini. Contoh begini. ada pernyataan dari kelompok mereka. Sebentar. Kami cucu Nabi. Di dalam tubuh kami terdapat darah Nabi. Lah kami cuma nanya, Urusan itu mana sama buktinya? Mana buktinya? Itu sama Bahar urusannya. Nah, Kenapa sampai ke yang lain? ini bukan sebentar dulu Anda saya mau selesaikan. membicarakan personal Begitu. atau membicarakan klan atau tesis atau perilaku Sebentar. aja. Begitu kita menanyakan tentang bukti isbat nasab dan sebagainya, apa yang terjadi? Narasi seperti Apa sampean bedanya Bahar mengalir darah narasi Nabi? seperti sampean tadi tidak menyelesaikan masalah dan tidak ada manfaatnya untuk Nah saya minta menyelesaikan ini. pembuktian kok. Biar Anda itu nggak gampang menghakimi orang. Yang menghakimi siapa? Lah ya ini orang-orang kan Ya kalau ngomong sampean di yang sini. menghakimi kan sampean dari tadi. Bukan. Selama ini roomnya Mbah Nur ini kan kalau diskusi pasti tentang Ba'alawi terus. Kapan sih tentang kebangsaan? Kebangsaan itu perdamaian. Pancasila adalah kitab suci bangsa kita. Ya lu aja yang nggak bisa baca. Lu lihat tuh apaan tulisannya. 1 menit berarti Judul. gantian ya. Ya. Saya mulai Mbah Nur ya. Oke. Yo, lanjut. Selama ini wallahi demi Allah tidak ada tendensi saya untuk membela yang namanya Ba'alawi. Karena satu pertama alasannya adalah bukan keluarga saya, bukan klan saya tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok sama orang-orang Ba'alawi, tetapi saya banyak kenal orang-orang dari etnis Ba'alawi, keturunan Yaman yang ada di Indonesia. Karena saya anggap beliau adalah orang Indonesia beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Yang jadi persoalannya adalah saya mengawal Imaduddin dari awal itu. Fokusnya adalah untuk memenjarakan Bahar. Maka dulu saya di Polda Metro Jaya menyuruh Sayuti anggota saya sama si Mogi untuk melaporkan di Polda. Tetapi faktanya nyampe ke urusan-urusan keluarga, klan dan lain sebagainya. Yang dimanai adalah tesis. Tetapi tesis itu tidak masuk akal.
Makanya saya keluar daripada mengawal Imaduddin. Wong Imad dulu yang terkenalkan juga saya kok, yang mengkanter awal dulu, yang meramaikan dulu. Disambut Gus Fuad dan kawan-kawan. Saya meyakini bahwa apa yang dikaji oleh Imad ini adalah sebagai green design untuk mengacaukan, untuk memecah belah. Gitu. Ya, sudah 1 menit, silakan diganti anak ini. Ya, Manur. Yo, silakan siapa yang nanggapin? Kang Malang. Pak Petani. Ini Kang lo jadi moderator Maaf, ya. saya boleh ngomong sebentar nggak sama Bang Gursar ya? Bentar aja. Yang diskusi siapa Silakan, ini? silakan. Enggak, saya nggak diskusi Oke. enggak, Bang. Bang Arya, sorry, Bang, saya- bentar ya. Diskusinya Nah, sampaikan. Ya, tak dulu, Bang. Maksud saya seperti ini. Tar dulu Anda lah. boleh seperti tadi Lanjut ya dulu. yang dibilang nggak membela Balawi ya. Tapi jangan mengatakan mukimat itu jangan usah nantang, maksud saya. Silakan situ bernarasi seperti apa, tapi jangan nantang gitu loh. Saya tuh paling nggak seneng gitu loh kalau model-model orang yang begitu. Kita jangan mengadu perpecahan lah seperti itu tadi. Narasi boleh, tapi jangan mengatakan seperti itu. Maksud saya seperti itu loh, Bang. Kalau abang model begitu berarti abang nantang. Antang kalau buat saya ditantang gitu loh. Kalau Boleh narasi sih. boleh. Yang berani saya tantang. Baik, sebentar. Boleh Lanjut, saya lanjut. instruksi sebentar ya. Gini. Karena ini temanya jati diri bangsa, perbedaan merupakan satu keniscayaan, tapi kita kembali kepada budaya. Jadi silakan berdebat sekencang mungkin, sekuat mungkin ya toh. Sekontra-kontra mungkin, tapi jangan lupakan budaya, budi pekerti dan daya nalar yang luar biasa. Lanjut. Saya bersambut. Silakan, siapa nanggapi 1 menit. Yuk, Dayung bersambut. Siapa yang mau nanggapin? Lanjut. Oke, begini. Bang Anak Petani atau saya dulu yang mau jawab? Yaudah, sampean aja, nggak apa-apa. Tadi sampean Saya kan- mengatakan mereka lahir di Indonesia. Sampean tahu nggak tentang warga negara dan warga bangsa? Itu ada perbedaan di situ. Manusia yang lahir di Indonesia asli dan warga keturunan asing yang tinggal di Indonesia, apakah sudah menjadi warga negara sah atau belum? Sampai bisa membedakan itu? Saya tanya, dari kabilah mana, dari suku mana ada di Indonesia ini Balawi itu? Dari suku mana di Indonesia Balawi itu? Udah. Sudah. Pendatang atau warga pribumi? Oke. Nah, ya kayak begini kalau dijadikan alat diskusi itu sangat sederhana dan sangat Aja, anak SD itu jawab tahu. aja. Ya udah jawabannya tinggal gini loh. 1 menit belum Bang. beres. Oh ya Gusti, dari dulu itu di tempat Banur pasti aja. Padahal udah dikasih waktu 1 menit 1 menit. Sabar oleh. Sudah, jawab aja. Nah, ini aku mau jawab kok. Kampleng isisan gue kok. 1 menit. Tai duni, taimu. Merasa baper nih aku ngomong. Pancal dia isisan gue. Oke ya gini. Lah ya, anak SD itu tahu. Siapapun yang sudah beridentitaskan menjadi warga negara Indonesia tentu berproses secara administrasi. Kalau administrasinya lolos, ya sudah berarti warga negara Indonesia. Entah itu dari etnis Arab, etnis Cina, etnis apapun itu yang masuk ke sebuah negara Indonesia, ya itu dia. Maka bedakan dulu antara bangsa dengan republik. Republik itu dikaitkan dengan sistem. Sedangkan bangsa itu adalah sebuah arroiyah atau rakyat. Itu bangsa. Maka kalau seandainya Banur di sini terjadi jati diri bangsa dan budaya. Budaya Cina kan lengkeng santai kok di Indonesia kok. Masa Islam yang memiliki salah satu budayanya adalah Arab. Oh, hari ini kita seperti seolah-olah dibuat andi dengan orang Arab. Ini kan sangat lucu. Sudah selesai.
Tidak jelas jawabannya. Boleh nggak saya Tidak mengena jawabannya. ngomong? Karena tadi yang dikatakan, mereka yang lahir dari Indonesia bukan saudara, bukan family, tapi karena memang mereka adalah penduduk Indonesia. Tapi di situ sampean tadi menolak juga ketika belum memenuhi syarat. Malang Jaya. Tidak Malang ada. Jaya. Apalagi bro. Giliran saya ngomong lah. Tadi Sekarang ngomong. gantian. Bang anak petani gantian, Bang nasionalis baru datang. Selamat malam, abangku, saudaraku. Apa Ya kabar? udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu. Ini waktunya sahur. Jadi Terima kasih Semuanya didiamkan dulu. Kita dengarkan dari Bang Malang. Panas kayaknya ini roomnya, panas sekali ya Allah. Penantang tadi katanya, tadi ada yang nantang-nantang gitu. Ini mau diskusi apa nantang-nantang gitu aja saya mah. Siapa yang nantang Ya. Bang Jadul? Biasa. boleh saya ngomong nggak? Kertas katanya gitu, nggak tahu kertas kayaknya sih. Ini jadi diskusi udah dari Oke, sebentar gini ya. SDM rendah. Maaf, Anda Sebentar. SDM rendah. Saya pengen ngomong Sebentar. dari Saya bilang tadi. sebentar. Itu Oke, kita dulu oke, Bang Anak oke. Petani naikin, besarkan dan biarkan dia berbicara dulu. Silakan, saya kasih kesempatan. Standby. Oh, nasionalis bahagia. Aduh. Saya sebagai Gus Durian sejati, cita-citanya begitu. Walaupun bukan sejati, tapi punya cita-cita. Mengingat tahun 1991, ada seorang tokoh ketua MUI mengatakan bahwa tidak ada Juratul Rasul di Indonesia. Maka Gus Dur itu orang yang paling pertama berdiri tegak membela habaib. Untuk mengkonfirmasi, untuk mencegah dari apa? Toh seandainya betul Pak Alawi itu rumornya tidak tersambung menjadi apa terhadap Juratul Rasul, tidak keturunan Nabi, itu sama dengan memberikan pintu masuknya kelompok-kelompok takfiri Wahabi Salafi. Kenapa? Ada pertumpahan darah histori di masa lampau antara Sunni, antara Syiah, antara kelompok-kelompok Wahabi. Hari ini fakta, saya cegah 2 tahun yang lalu semenjak keluar dari gerombolan IMAT. Ya tujuannya untuk apa? Supaya kelompok-kelompok ini nggak masuk. Tetapi faktanya kan sudah banyak numpang dalam perjuangannya Imaduddin. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Saya contoh. Maka saya tegak berdiri untuk mengkonfirmasi dari tuduhan-tuduhan Anda. Minta bukti kebenaran yang Anda yakini mana. Selama Anda nggak bisa membuktikan kebenaran itu yang diyakini, now saya akan sampaikan hak-hak, batil ya batil. Terima kasih. Oke. Boleh Saya bertanya apa sampai? Boleh saya- Anak petani, gantian anak petani, gantian anak petani. Sabar, jangan emosi. Bang Arya juga jangan emosi ya, ingat. Awas. Enggak, aku lo santai, wong ini SDM semua. Gantian. Jangan nantang kita- ya. gitu. Kenur. Ya, kita santai aja, nggak usah kayak kita debat-debat santai, di. enak, relax. Ya. Kita semua saudara, Ya. nggak usah nantang. Oh, Situ jual betul. saya yang borong. Lanjut. Ya, Ya kan, Kang Malang maksudnya moderatornya itu. maksudnya gini Kiai Nur, maksud saya gini. Sebentar Bang anak petani, nggak usah ini lagi lebar lagi. Sebentar, Bang Hamba mau nanya apa? Bang Hamba mau nanya apa? Ini bukan tempat curhat di sini. Saya kecewa. Gus Nur yang katanya dulu kata Arya membela, tiba-tiba dicaci maki si Rijik. Apa pendapatmu Arya? Siapa? Gak dengar. Si Rijik menghina Gus Nur, bilang ini yang katanya dulu membela. Menurutmu pendapatmu apa Maria? Saya jawab. Jawablah. Oke, waktu saya kan 1 menit ya. Yang tertib, jangan emosi ya. Saya itu tipikal orang yang insya Allah itu mengedepankan rasionalis.
mengedepankan asas kebenaran dan aspek kondisi antara dulu Gus Dur mencaci maki Rizik Syihab mencaci maki guru besar kita yaitu Gus Dur, itu adalah konteksnya secara personal, bukan konteks membawa klan atau ras atau suku, bukan. Dan itu adalah bagian daripada pewarnaan demokrasi. Saat itu antara dua tokoh ini, antara Rizik Syihab dengan guru besar kita. Salah informasi sampean. Mohon maaf saya potong. Itu tentang FPI, dan gerombolannya Rizik, tentang gerombolan FPI yang mempersekusi Ahmad. Dibatas cuma 1 menit, weh. Bang Malang tadi Bang Malang yang ngomong. Sebentar, itu bukan konteks pribadi. Itu Ahmadiyah dibantai oleh orang-orang FPI. Tidak membawa kamu mati. 1 menit tidak kamu mati. Enggak 1 menit. Masih ada 1/2 menit ya. Ya Allah. Selesaikan dulu, nanti bantah silakan. Yang tertib dong belajar. Oke? Antara percekcokan antara Rizik Syihab dengan guru besar kita yaitu Gus Dur. Nah, cukup 1 menit. Udah 1 menit. Yang teratur udah 1 menit teratur udah. Saya hitungin udah teratur gantian. Oke. Kalau mau teratur ya gantian. Belum. Habisin dulu. Belum. Gimana sih? Aku tuh ngobrol sama ngomongnya. Ayo tertib. Ayo, itu moderatornya tertib. Silakan, ada moderatornya itu. Lanjut. Ini SDM yang rendah jadinya. 1 menit dipotong-potong. Giliran mau ngomong udah 1 menit. Ini apa-apaan sih lo? Ya, saya lanjut. Lanjut. Ya. Itu saya anggap masih mewarnai demokrasi kan, saat itu masih politik di zaman masanya guru besar Gus Dur. Bersengketa politik praktis dengan Rizik Syihab kelompok-kelompoknya. Sekian, terima kasih. Kalau Sampean tidak tahu, berarti sampean bukan Gus Durian sampean. Kalau Gus Durian sejati pasti tahu cerita awalnya. Tersinggung Gus Dur dihina. Mohon maaf, konteks dalam perdebatan itu ada Kang Maman dari fraksi PKB waktu itu juga. Itu menjadi korban atas kebrutalan anggota Laskar FPI membantai orang-orang dan membakar rumah-rumah, menghancurkan rumah-rumah orang Ahmadiyah. Gus Dur itu berbicara tentang kebangsaan. Kemudian Rizik Syihab dengan entengnya mengatakan, Gus Dur kan buta mata, buta hati, nggak tahu sejarah, nggak tahu cerita. Nah, sok taunya sampean di sini juga sama seperti Rizik Syihab. Sampean bukan Gus Durian ketika itu. Orang membela negara, Gus Dur itu membela negara. Elemen bangsa rakyat Indonesia siapapun di dalamnya adalah rakyat Indonesia. Tetapi Rizik Syihab dengan gerombolannya itu membakari rumah-rumah penduduk dan mempersekusi, bahkan menggebuki, ada nyampe korban nyawa juga ada di sana. Tentang tragedi Ahmadiyah yang ada. Sampai belajar dulu kalau mau jadi Gus Durian dan mengklaim sebagai Gus Durian. Anda bukan Gus Durian. Silakan yang lain kalau mau ingin bertanya lagi. Saya dengan Arya ya, tadi minta bukti. Silakan. Boleh? Silakan. Lanjut. Bentar. Tadi Arya kan minta bukti kejahatan Habib Ba'alawi ya. Di antaranya ya. Iya, Arya. Kejahatan Habib Ba'alawi itu bagi saya bagi 2. Satu, kejahatan terhadap agama, yaitu merusak akidah jamaahnya. Yang kedua, kejahatan yang mengancam keutuhan NKRI, itu bentuknya juga banyak. Sekarang saya akan kasih bukti yang satu hal tadi yang merusak akidah jamaahnya. Jadi adanya ceramah dari Habib Ba'alawi yang mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh atau bahlul itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Dan itu ada 3 versi kalimat. Itu ternyata tidak bisa dikatakan oknum karena sumbernya ternyata dari kitab-kitab karya Ba'alawi. Itu satu macam.
Ada lagi yang mengatakan bahwa Fakih Muqaddam itu 70 kali dalam semalam Mi'raj. Tidak sekedar itu, Fakih Muqaddam juga mengaku dirinya Baqo. Dia juga mengaku sebagai Nurullah. Itu sumbernya juga kitab Ba'alawi juga. Ya, terus ada lagi, ternyata mereka juga mempunyai syahadat, bukan syahadat 2 tapi syahadat 3. Itu sumbernya juga kitab Ba'alawi. Dan masih banyak lagi ajaran kesesatan klan Ba'alawi, ya, yang sumbernya ternyata dari kitab-kitab karya Ba'alawi sendiri. Artinya tidak bisa dikatakan oknum. Nah, kalau Arya pengen tahu mana kitabnya, silahkan masuk di room Kiai Anjas diantaranya. Nanti akan ditunjukkan kitabnya apa saja, nanti akan ditunjukkan. Begitu dari saya. Monggo. Oke, saya jawab. Makanya kalau diskusi itu harus dipisahkan dulu konteksnya. Anda ini mau bahas nasab Ba'alawi atau perilaku. Tentang nasab atau perilaku. Ini dulu aja. Nanti nasab boleh dibahas. Ini dulu masalah menyesalkan perilaku ini. Perilaku, tapi ajaran dari klan KB Nah, ya perilaku ini, Anda masa orang tua nggak paham? Ini namanya perilaku. Enggak usah ngotot, Yatno. Aku juga bisa walaupun tua langsung bisa nggak? Itu kadang-kadang kalau Anda itu nggak usah bentak-bentak. Itu bisa nggak kalau Anda itu nggak bisa bentak-bentak? Yatno, nggak usah bentak-bentak, Bang. Nggak usah bentak-bentak. Dulu, Bang Karisma, tar dulu. Yatno, berarti kamu itu menunjukkan kamu itu jadikan Habib itu begitu. Aku diskusi sama siapa? Saya tanya. Ya udah, nggak usah keras-keras. Diam dulu. Nanti punya waktu 1 menit gantian. Saya mau jawab ini. Ya, masalah teriak-teriak ya suaranya ya. Saya mau mengkonfirmasi dulu. Ini berbicara tentang perilaku kan? Perilaku itu amaliyah loh. Penyesatan akidah. Bicara nasab kan ini berarti. Oke ya. Penyesatan akidah yang saya bilang, merusak akidah jamaahnya. Gitu. Berarti begini Karisma, ini ya. Ketika Anda berbicara tentang perilaku, tidak bisa disandingkan dengan yang dibahas tentang tesis. Anak seorang ulama, anak seorang kiai sekalipun, kalau dia sesat, tetap nasabnya tidak akan pernah terputus. Beliau adalah seorang turunan ulama atau kiai. Seorang putra kiai sekalipun, contohnya Arya nih. Arya ini seandainya anak seorang kiai. Aku belum selesai 1 menit. 1 menit. Kamu bilang mau masalah kelakuan atau nasab? Dibantah setelah 1 menit. Dibantah setelah 1 menit. Nah, artinya walaupun saya seorang putra kiai di kampung, umpamanya saya menyesatkan, tetap saya putranya Abah Selamet. Tetap orang tua saya Abah Selamet, nasab saya nggak akan pernah terputus. Lah ketika kita membahas tentang perilaku, ini adalah personal. Wong namanya Ba'alawi itu ya ada yang jahat, ada yang dawir, ada yang tukang cabul, ada juga yang baik. Sama halnya kiai pun ada ya kiai yang nyaburi santri, ada yang dawar, ada yang nipu. Ya ada banyak yang alim, yang baik. Ini adalah rasionalisme, bukan bela sana, bukan bela sini. Terima kasih. Itu tadi kamu di depan kan nanya saya mau bahas nasab atau bahas masalah kelakuan. Saya sudah bilang oke, bahas masalah kelakuan, nasab nanti. Tapi kamu masih melarikan ke nasab terus. Ya kan? Nah, ini perilaku aku sampai bilang kamu minta bukti kejahatan Ba'alawi. Aku kasih 2 macam kejahatan Ba'alawi. Sekarang aku kasih 1 bukti kejahatan tentang penyesatan atau pengerusakan akidah. Tapi kamu melarikannya ke masalah nasab aja. Gitu loh. Ini yang aku bicarakan, kejahatan Ba'alawi, kejahatan klan Kabib-Kabib Ba'alawi yang merusak akidah umat jamaahnya. Ya, yang bukti-buktinya itu ternyata sumbernya dari kitab karangan Ba'alawi sendiri. Artinya apa? Tidak bisa juga disamakan dengan kiai atau ustadz yang melawan kesesatan. Karena apa? Itu pribadi, tidak dituangkan dalam kitab karya yang menjadi ajaran. Bedanya di situ benang merahnya ya, Arya. Sudah Bang Karisma. Ternyata
Arya nggak mampu menjawab tentang itu. Makanya karisma itu tadi sudah saya Arya, jawab. sebentar Gus. Saya moderatornya. Begini, sampean tidak menjawab tupoksi pada persoalan yang ditanyakan oleh Bang Karisma. Artinya di sini sampean itu melebar. Sampean melebar. Jadi harusnya dijawab ajarannya kalau mengaku sebagai cucu Nabi pastinya sebentar. Ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Ini ajarannya bertentangan dengan ajaran Nabi. Ini yang dikatakan Bang Karisma dan Anda tidak bisa atau tidak mampu menjawabnya. Itu namanya perilaku yang menyesatkan. Seandainya tidak mewakili jawaban ini itu Arya tidak mampu menangkap antara perilaku pribadi dengan ajaran. Tidak mampu menangkap kamu tidak mampu menangkap itu. Sampai ketika tadi kan sudah diintervensi. Kamu membandingkan dengan Ustaz.